Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد yang sama-sama kita muliakan dan hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Fahrudin Abdurrahman Al-Siyadini, yang sama-sama kita hormati pula Ibu Dekan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram, Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Wakil Dekan 2, Pak KPU beserta jajaran, singkatnya Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat taufik dan inayahnya kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan Islam. Dan selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah semoga sampai seterusnya kita selalu dalam ajarannya dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang penuh berkah ini, semoga momentum semacam ini selalu ada dan dilaksanakan, karena bagaimanapun momentum semacam ini adalah penting bagi kita, terutama mengingatkan kepada kita semua sesama muslim untuk melaksanakan kewajiban, terutama dalam hal saling nasihat menasihati, nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, salah satu upaya kita sebagai insan, semoga kita tidak tergolong dalam golongan yang merugi, adalah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, supaya kita senantiasa saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Itulah pentingnya, terutama di dalam dunia kerja, dimanapun kita berada, begitu beragam, begitu karakter yang berbeda dan tata cara pemikiran yang berbeda, ada salah, ada khilaf, tentu kita saling nasihat menasihati. Itulah sunatullah, itulah kodrat kita sebagai manusia yang sudah ditakdirkan tidak luput dari salah dan dosa. Untuk itu, sekali lagi kita sebagai kaum muslim untuk senantiasa saling mengingatkan, dan dalam kita bekerja yang paling penting adalah silaturahim tetap terjaga. Perbedaan boleh ada, tetapi silaturahim tetap terjaga. Ini yang paling penting. Kesalahan pasti timbul, tetapi kebenaran wajib kita saling mengingatkan. Wa lakum minkum yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi di antara kita ini hendaklah berupaya untuk mengajak kepada yang benar dan baik, dan tentu setiap kemungkaran itu wajib kita cegah, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Seperti itulah pada momentum hari ini, semoga nanti apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Fahrudin supaya menjadi bekal kita dalam menjalankan tugas kita terutama di Partai ini, baik
tanggung jawab masing-masing pada jabatan atau tugas yang sudah ditetapkan sebagai benteng diri kita untuk selalu berada kepada kebenaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita simak bersama-sama apa yang akan disampaikan berupa nasihat supaya kita menjadi selamat, terutama sehat selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim alaihi tasliman katsiran mazidah. Yang saya muliakan dan kita sama-sama muliakan semuanya, Ibu Dekan, Bapak Wakil Dekan, saya sudah lama meninggalkan bangku kuliah ini, jadi Ibu Wakil Dekan, para unsur-unsur pimpinan di Fakultas Teknologi ini, yang saya muliakan juga Bapak, Ibu-ibu, para pegawai di Fakultas, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkati dengan karya-karya nyata untuk bangsa, negara, dan agama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Ini nikmat yang paling besar. Kemudian setelah itu kita dikasih nikmat waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat ini sebenarnya nikmat yang paling mahal sekali. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99. Hatta idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Hatta idza jaa ajaluhum qala, sampai ketika datang ajal mereka, mereka berkata, Rabbirji'un ya Rabb, kembalikan aku. Sudah nafasnya tersengal-sengal, sudah mau meninggal dunia, minta waktu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memberikan, karena memang itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaya apapun orang di dunia ini, mau kasih uang seberapapun, mustahil bisa dibayar walaupun sedetik. La yastaqdimun wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Jadi waktu ini kalau mau dibangun dengan dunia dan seisinya juga tidak bisa kebeli. Mahal. Tapi untuk sebagian orang, waktu ini banyak disia-siakan, dilelang begitu saja, bahkan tanpa harga, dikasih-kasih ke sana kemari. Contohnya misalnya
para pengangguran di jalan, para pengemis, tukang minta-minta, modalnya cuma mangkok satu, taruh di depan, bangun tidur air liurnya masih ngelet di bibirnya, tinggal tidur di samping mangkoknya. Sekali-sekali bangun ada yang ngisiin mangkok, ada yang ngisiin kotaknya kardus. Setiap hari seperti seolah-olah waktu tidak ada harga. Padahal agama kita yang sempurna sudah diturunkan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ada orang Yahudi bertanya ke para sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini asalnya dari Persia, jadi sahabat Rasulullah SAW ketika masuk Islam. Kalau kita lihat sejarahnya, beliau ini perjuangannya luar biasa, jalan dari negeri Persia, melarikan diri dari kampung halamannya yang menyembah api, belajar kepada pendeta-pendeta. Kemudian pendeta-pendetanya bilang kalau nanti akan ada seorang nabi, turunnya di sana, di negeri yang banyak ontaknya, yang banyak korbannya. Akhirnya beliau menemukan negeri itu, negeri Madinah, nunggu di situ jadi budak beliau. Kemudian setelah ketemu dengan Nabi, masuk Islam, beliau ini ditanya sama orang-orang Yahudi, apakah Nabi mengajarkan kepada engkau segala sesuatu, kepada kalian segala sesuatu? Iya. Sampai cara buang air besar diajarkan oleh Rasulullah SAW, apalagi yang lain-lainnya. Jadi agama kita ini agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini ketika Rasulullah SAW haji wada. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Masalah kerja itu juga diatur dalam agama kita ini. Rasulullah SAW mengingatkan jangan sampai kita jadi orang-orang yang minta-minta di jalanan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, li'an ya'ti ahadu atau li'an ya'khudha ahadukum habalahu. Salah seorang di antara kalian ambil seutas tali, bayati bihazbatil hababi, kemudian dia pergi mencari kayu bakar dan mengikatnya dengan tali tersebut. Ala dhahrihi, kemudian dipikul di atas pundak, fayabi'uha, kemudian dijual, fayatafawwahu biha wajhahu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi wajahnya dari rasa malu, meminta-minta kepada orang lain. Khairul lahu min an yasalan nas. Yang seperti ini lebih baik bagi dia untuk daripada minta-minta. A'tauhu wa huwa mana'u. Orang bisa kasih, orang juga bisa tidak kasih. Dikasih ya cengengesan, malu. Tidak dikasih juga malu juga. Ya begitu peminta-minta. Tapi kadang-kadang kalau sudah kebanyakan malu, sudah tidak ada artinya rasa malu bagi dia. Akhirnya waktunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenaga fisiknya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuang percuma begitu saja. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita waktu luang, waktu untuk bisa mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk kita. Bayangkan kalau hidup kita ini penuh masalah saja, tiap hari cari-cari jalan keluar dari kesusahan dan musibah, hampir tidak ada waktu untuk memikirkan sesuatu yang mendatangkan manfaat lebih untuk kita. Isinya menghindarkan diri dari musibah-musibah saja. Kan repot yang seperti ini.
tiap hari pergi ke rumah sakit, tiap hari pergi ke dokter, tiap hari akhirnya tidak kerja, tidak bisa berkarya. Harus disyukuri nikmat waktunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, nikmatani, ada dua nikmat, maghbunun inda. Skripsi nggak selesai. Selalu saja salah. Percobaan ini nggak selesai. Percobaan ini nggak selesai. Penelitian ini nggak selesai. Penelitian itu nggak selesai. Di kalangan para ulama juga subhanallah, ada yang waktunya sangat penuh barokah. Seperti Imam An-Nawawi. Siapa yang tidak kenal beliau? Subhanallah. Beliau belum nikah, tapi saya sudah meninggal dunia. Kalau belum meninggal dunia barangkali jadi rebutan ya. Imam terkenal luar biasa. Mulai belajar dari usia sekitar 12 tahun. Mulai menulis usia 20 tahun. Beliau lahir di tahun 631 Hijriah. Meninggal dunia di usia 45 tahun. Jadi menulis dan berkarya itu selama 20 tahun. Tapi kalau mau lihat karyanya beliau, itu lebih banyak lembaran-lembaran karya beliau daripada jumlah hari-hari yang beliau miliki. Dari semenjak usia 0 tahun, 45 tahun dikali 300 kata mau ini mau itu, ada mesti niatnya itu ada. Kecuali orang yang apa namanya jalan sambil tidur, misalnya ego tidur akhirnya bicara keceplosan, rahasianya nikah lagi ketahuan sama istrinya ya seperti ini ya. Ya jelas tanpa niat yang seperti ini. Masa dia niat mau bocorin rahasianya? Mustahil ya. Jadi kalau tidur kita melakukan sesuatu tanpa sadar itu memang apa niat. Tapi kalau sadar itu mesti ada niat. Nah kita kerja ini juga mesti ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niat kita misalnya kerja ini niatnya untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul. Ini niat ikhlas namanya seperti itu. Niat paling bagus itu. Niat yang mendatangkan barokah itu. Niat bekerja untuk menunaikan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Emang ada perintah Allah dan Rasulnya untuk kerja? Ada. Siapa bilang Allah tidak memerintahkan kita bekerja? Kalau tadi jelas Rasulullah SAW bersabda, kita ambil tali, cari kayu bakar, itu lebih baik daripada minta-minta. Itu diperintahkan kita kerja walaupun kerjanya jadi pemulung, walaupun kerjanya jadi orang yang mengumpulkan kayu bakar. Diperintahkan kita bekerja, bahkan diancam oleh Rasulullah SAW. Kafa bil mar'i isman ayyubayyi'a mayyakun. Cukup orang itu dikatakan berdosa kalau dia menelantarkan siapa yang wajib dia kasih makan. Bapak-bapak yang menelantarkan istri dan anak-anak berdosa. Kalau berdosa gimana dong? Wajib kerja supaya tidak berdosa, supaya dapat uang, dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Jumat, ini sering disampaikan oleh para khatib, para penceramah, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jika selesai menunaikan ibadah salat, fantashiru fil ardi, bertebaranlah kalian di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsiran, tapi ingatlah, banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala supaya kalian beruntung. Ini perintah dari Allah supaya kita kerja,
mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, di balik ayat ini ada resep kedua. Jadi tadi resep pertamanya ikhlas, supaya waktu kita bermanfaat, supaya karya kita itu bisa banyak dalam waktu yang singkat, waktu yang sedikit. Ikhlas lillahi azza wa jalla. Niatkan ini memang untuk memenuhi perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kerja itu. Ustaz, jadi kalau kita kerja dikir doang ya, enggak perlu ngetik-ngetik, enggak perlu nulis-nulis, bukan begitu maksudnya. Kalau begitu dipecat besoknya. Ya masa dikir-dikir saja kerjanya, enggak. Maksudnya wadhkurullaha katsiran, mengingatlah Allah Subhanahu wa taala dalam bekerja. Ingat Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Itu tidak melakukan kemaksiatan dalam bekerja. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka nilap-nilap, jangan suka korupsi, jangan suka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bekerja. Itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada misalnya sesuatu yang ini diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera ingat Allah Subhanahu wa taala. Wah, saya harus ingat Allah dalam bekerja. Tidak boleh ini seperti ini, tidak boleh. Termasuk mengkhianati kepercayaan. Sudah dipercaya memegang satu jabatan tertentu, SOP-nya jelas, tugasnya jelas, kemudian dikhianati. Nah, kalau kerja ini, kerja sebenarnya itu ada akadnya dalam hukum syar'i. Akadnya itu ada, kalau mungkin diterapkan memang di dunia kerja saat ini. Ada yang namanya kerja akadnya akad waktu. Jadi pegawai dikontrak dari jam 7.30 sampai jam 4. Nah, biasanya ini umumnya seperti ini. Isinya kerja terus kecuali jam istirahat. Ada juga kerja itu kontraknya kontrak menyelesaikan sebuah proyek. Terserah Anda mau kerja apa enggak, yang penting selesai proyek ini dalam waktu sekian hari. Pokoknya selesai dengan sifat-sifat seperti ini, dengan ketentuan-ketentuan seperti ini. Nah, kalau sudah akadnya seperti ini, misalnya akadnya yang kedua nih, maka harus segera diselesaikan. Kita dianggap berkhianat kalau kita tidak menyelesaikan sesuai dengan kontrak yang ada, atau terlambat menyelesaikan. Ya urusannya setelah itu ya minta maaf, kemudian mengganti kerugian dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan kontrak yang pertama yang biasa banyak sekali? Saya punya pegawai di pondok juga kerja kontraknya seperti itu. Kontrak kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau kontrak kerjanya seperti itu, berkhianat itu kalau kita pakai waktu itu untuk hal-hal yang bukan berkaitan dengan pekerjaan. Waduh, sulit sekali Ustaz kalau begitu. Sulit, memang sulit. Namanya juga kerja. Nah, cuma ada pimpinan, ada orang-orang yang bertanggung jawab dengan kita, yang bisa kita mintain izin. Izin Pak, saya ini, izin Bu, saya hari ini ada acara keluarga, mohon izin tidak hadir. Kalau atasannya mengizinkan, alhamdulillah. Ada undang-undangnya, ada peraturan-peraturannya. Bagaimana kalau kerja isinya main HP saja? Nah, ini yang jadi masalah. Jelas ini pengkhianat yang seperti ini. Dapat dosa yang begini. Kecuali kalau atasannya mengizinkan, gimana Bu? Diizinkan. Hanya itu dari bos juga. Ini masa kerjanya main HP. Tapi kalau main game. Jadi bagaimana dong jalan keluarnya? Ya memang seperti itu, orang muslim itu harus betul-betul menepati janji, menepati kontrak. Tidak ada istilahnya main-main di dalam bekerja, tidak ada istilahnya seperti itu. Sehingga orang muslim itu mendatangkan
kita nganggur nontonin komputer terus ngetik ini, hapus lagi, ngetik lagi, yang penting kerjaan ada kerjaan terus ya, tidak seperti itu. Saya yakin jika kerjaan selesai, kalau tidak ada lagi yang perlu dikerjakan, tidak ada perintah-perintah lagi, kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran misalnya. Tapi biasanya kalau kita lapor ke atasan, Pak ini sudah selesai kerjaan, ada lagi yang butuh dikerjakan, itu atasan senang sekali sebetulnya. Wah ini luar biasa ya, amanah betul ini. Ini biasanya seperti ini nih, orang yang akan cepat naik jabatannya, kedudukannya akan cepat. Apalagi kalau dia orangnya pintar, selesai mengerjakan sesuatu, kemudian buat ide-ide yang akan diusulkan kepada atasan. Saya punya ide nih Pak, wah idenya ini ide kuno. Atasannya barangkali pertama nolak, ya sudah. Tidak nyerah sampai di situ, besok bikin ide. Semakin lama, semakin banyak kita bikin ide-ide, semakin baik ide-ide tersebut. Barangkali ide-ide yang lama-lama barangkali kurang dianggap oleh orang. Tapi kalau sudah 100-200 kali kita buat ide, kita baca, kita tajamkan kemampuan kita, niscaya suatu hari nanti ide kita akan diterima. Dan ini akan membuat kita menjadi orang yang mendapat barokah yang banyak. Jadi buat Allah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengkhianati kontrak kerja kita, jangan. Karena itu sebuah dosa. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam bekerja itu juga dengan cara kita berkarya yang baik. Salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Mutqin. Al-Mutqin itu yang sempurna melakukan sesuatu. Alladzi atqana kulla syai', yang sempurna menciptakan segala sesuatu. Nah, kita dalam hadis Rasulullah SAW dan dianjurkan untuk mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, faman ahsaha dakhala jannah. Allah Subhanahu wa taala itu punya 99 nama. Barang siapa yang mempelajarinya dan mengambil ibrah dari itu, maka dia akan masuk surga. Jadi makanya 99 nama itu banyak sekali nih tulis di sana sih. Untuk apa sih? Bukan untuk sekedar nyanyian, bukan hanya untuk sekedar ya mengetahui, tidak, tapi supaya bisa mengambil ibrah. Salah satu ibrah dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Mutqin itu kita diperintahkan bekerja yang baik. Buktinya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat senang, mencintai jika salah seorang di antara kalian mengerjakan satu amalan, kemudian dia sempurnakan, dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Bukan seikhlasnya, tidak. Kalau orang kerja seikhlasnya, ya sekadar aja lah, yang penting ya senang-senangnya hati saya kerja yang sampai sini, tidak. Jadi kerja itu penuh keikhlasan. Salah satunya ini ayyutqinahu. Jadi dikerjakan dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, dengan kemampuan kita yang paling baik. Karena Allah Subhanahu wa taala punya sifat demikian, Al-Mutqin, dan menyenangi hamba-hambanya yang mengerjakan segala sesuatu itu dengan penuh tanggung jawab, kemampuan terbaiknya dikeluarkan. Ngetik-ngetik surat, pokoknya harus
harus pas dengan SOP. Huruf-hurufnya diperiksa satu persatu, jangan sampai ada yang salah. Nanti kalau budekan tanda tangan yang salah kan berarti itu masa. Fakultas yang begini besar kemudian salah ketik kan lucu. Dibudekan lagi tanda tangan di situ. Yang salah siapa? Ya tukang ketiknya yang salah. Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyenangi yang seperti ini. Begini cara kita mengingat Allah kalau kita lagi kerja. Oh ya Allah, Allah menyenangi orang yang kerja itu mengeluarkan kemampuan terbaik. Kalau begini ya dapat barokah jelasnya. Atasan senang, waduh ini Masya Allah luar biasa ini. Mungkin hari pertama kerja kurang bagus, besok diperbaiki, belajar lagi tambah baik lagi, semakin baik terus semakin baik. Begitu orang muslim. Agama kita mengajarkan demikian. Apalagi Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis, mewajibkan kita melakukan kebaikan dalam segala bidang. Ihsan itu bukan hanya sekadar dalam ibadah saja. Ihsan itu dalam segala hal. Dalam kerjaan-kerjaan kita juga kita wajib hukumnya melakukan yang terbaik di sini, yang paling baik yang bisa kita lakukan. Jadi hukumnya sunnah apa wajib ini? Wajib hukumnya, bukan sunnah. Kataba innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah mewajibkan. Nah, seperti misalnya dalam Al-Quran itu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa. Ini juga bahasanya sama nih. Innallaha kataba, mewajibkan bagi kalian untuk melakukan yang terbaik dalam segala sesuatu. Karena memang kalau sesuatu itu dikerjakan dengan asal-asalan, maka akan menghasilkan kerusakan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyenangi yang seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadrisa." Jika urusan itu dikasih ke orang yang bukan ahlinya, maka tunggu sudah hancur. Harus ahli, profesional. Kalau nggak bisa belajar. Kita sudah dibebani kerjaan dan posisi tertentu, harus belajar. Kalau bisa malamnya tidak usah tidur, karena besok ini kita harus mengerjakan sesuatu yang menjadi tanggung jawab. Itu namanya ihsan. Itu namanya kita beriman kepada salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, al-mutqin. Kita mengikuti perintah Rasulullah SAW supaya kita bekerja dengan penuh dedikasi, tanggung jawab, dengan seluruh kemampuan kita. Itu baru menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yang penuh barokah. Waktu kita akhirnya termanfaatkan dengan sangat baik. Kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam bekerja juga. Itu jangan sampai kita mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan sampai kita cepat putus asa. Dan selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan secara khusus dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min al-qawi, orang mukmin yang kuat, khairun minal mu'min al-dhaif. Khairun wa habbu ilallahi minal mu'min al-dhaif. Orang mukmin yang kuat
itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wah, dong Ustaz, kalau gitu yang jadi pegawai atlet semua dong kalau gitu ya. Orang kuat-kuat semua, kita yang lemah-lemah, yang tidak punya otot, yang kurus kerempeng, tidak bisa kerja dong Ustaz. Bukan begitu maksudnya. Al-mu'min al-qawi maksudnya yang kuat jiwa. Walaupun kerempeng, kurus, pincang sebelah, seperti sahabat Abdullah bin Abbas misalnya, pincang sebelah beli, tapi jiwanya kuat. Rasulullah SAW menegur para sahabat yang menertawakan kaki beliau yang pincang sebelah. Innahum, sesungguhnya kakinya sahabat Abdullah bin Abbas ini lebih kokoh daripada gunung Uhud di hari kiamat. Gunung Uhud itu lebarnya 74 berapa kilo? Lebarnya saja, panjang lebarnya saja itu 7 kilo. Isinya batu-batu semua kokoh. Saya yakin kalau ada yang mau ratakan gunung Uhud itu butuh bertahun-tahun. Jangankan gunung Uhud, satu bukit di Mekah sana itu kadang-kadang memakan waktu 2 tahun, 3 tahun. Tok-tok-tok pakai alat apa namanya itu? Itu pakai tok-tok-tok seperti itu. Lama sekali. Saking kokohnya gunung bukit-bukit kecil itu. Apalagi bukit Uhud, gunung Uhud. Jadi maksudnya al-mu'min al-qawi itu yang jiwanya kokoh kuat. Ada sih orang mukmin yang jiwanya cengeng, lemah, sebentar-sebentar nangis, baru dimarahin nangis, cengengesan kiri kanan. Ada pegawai-pegawai kita yang seperti itu, ada orang-orang yang ya jiwanya lemah sekali. Kalau dimarahin besok mau mengundurkan diri, cari kerjaan yang lain, baru dapat kerjaan, nganggur dulu 5 tahun, baru dapat kerjaan lagi. Akhirnya kebanyakan nganggur daripada kerja, karena jiwanya tidak kuat. Tapi walaupun demikian, Rasulullah SAW bersabda, wa fi kullin khair. Walaupun demikian, semua orang mukmin itu baik. Baik yang ngemis-ngemis, juga kalau dia mukmin baik. Kita diminta untuk menyayangi mereka, mengasihani mereka. Bukan berarti karena dia dicela oleh Rasulullah SAW, karena dia misalnya kerjaannya ya banyak dosanya, bukan berarti akhirnya kita tidak menyayangi mereka. Kita sayangi mereka. Namun orang mukmin itu harus punya banyak rasa. Ada rasa cintanya, ada rasa cemburunya, ada rasa marahnya, ada rasa sedihnya. Jadi kalau untuk orang-orang yang seperti ini, kita sayangnya dari satu sisi, kita juga bencinya dari sisi yang lain. Kita marah dari satu sisi, jadi kita bisa nasihati mereka. Jangan sampai karena wah ini harus kita sayang, kemudian kita tidak nasihati. Harus nasihati. Kalau melanggar harus dikasih bukti, karena kita sayang sama mereka. Saya di pondok itu kalau ada santri yang melanggar, kemudian memang harus keluar, banyak di debat sama wali santri, kan Ustaz kita harus saling kasih mengasihani, harus baik hati, harus ya, sama santri kan ya, masa dikeluarkan anak saya Ustaz. Nah, gimana jawabannya itu Ibu? Saya jawabnya ini saya keluarkan dengan penuh kasih sayang. Jadi di pondok ini barangkali dia kalau bertahan akan terus melakukan pelanggaran. Tidak ada baiknya kalau begitu. Karena saya sayang sama dia, mungkin dia akan menemukan tempat yang lebih baik dari pondok ini yang bisa mendidik dia. Akhirnya orang tuanya ngerti, ya mau tidak mau memang harus keluar karena sudah ada cocok di pondok. Mungkin di pondok yang lain cocok. Buktinya saya pindahin satu anak itu dari pondok Abu Hurairah sini ke pondok Abu Dar sana. Ketika saya kunjungi di sana, ketika saya main-main ke pondok di Kediri sana, wah anaknya sudah jadi soleh luar biasa. Sholat softnya di paling depan. Kemudian saya tanya orang tuanya, ya gimana lagi Ustaz ya di rumah ya kita habisi dia. Pokoknya kalau tidak baik di pondok yang lain sudah jangan sekolah. Akhirnya betul jadi orang baik nih. Jadi kadang-kadang memang harus seperti itu. Kita ngajakin orang ke surga itu harus seperti itu. Kadang-kadang orang diajak ke surga pakai rantai, dipukul-pukul dulu, diseret-seret dulu, masuk surga alhamdulillah. Nanti dia bersyukur sendiri. Begitu juga kita punya pegawai-pegawai, kita punya mahasiswa-mahasiswa juga seperti itu. Emang harus. Begitulah dunia. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
adalah kelanjutan hadis Rasulullah SAW ini, ihris ala ma yanfa'uk. Jadi setelah Rasulullah SAW menyatakan mukmin yang kuat jiwanya itu adalah mukmin yang paling dicintai dan paling baik. Bagaimana sih maksudnya yang kuat jiwanya itu? Ihris ala ma yanfa'uk. Ini orang yang kuat jiwanya itu selalu bersemangat untuk mengerjakan yang bermanfaat. Itu orang yang kuat jiwanya. Wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu berdoa, walaupun doanya itu sebentar misalnya. Paling baik misalnya di sepertiga malam terakhir. Walaupun sholatnya itu cuma 1 rakaat, sholat witir doang, nggak apa-apa. Di tengah sujud kita di tengah malam itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya minta akhirat dulu, baru kemudian minta dunia. Minta supaya kerjaan lancar, supaya saya punya tugas-tugas selesai semuanya. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, karena kita manusia ini hamba yang lemah. Tidak akan mungkin bisa menyelesaikan sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan jangan menjadi orang yang lemah. Jangan patah semangat, jangan. Apa yang membuat orang itu patah semangat? Ada 2. Yang pertama, uzur, sedih, kecewa dengan ketidaksuksesan di masa lalu. Baru dimarahin atasan kemarin, akhirnya kecewa. Mas, besok pagi masuk kerja sudah gak ada tulang-tulang. Mungkin tak sarapan di rumah, air matanya ngeleng. Subhanallah. Kasihan kita ngeliat itu. Ini orang yang seperti ini tidak perlu dikasihani, perlu kasih semangat orang yang seperti ini. Wala ta'jaz, jangan patah semangat. Orang yang paling kurang cerdas, yang paling pandai kata para ulama itu orang yang hari ini kerjaannya terpengaruh dengan kesedihan yang hari kemarin. Tidak bisa dia mengulang hari itu, tidak bisa. Mustahil kita bisa ulang hari yang kemarin, mustahil. Kalau gitu gimana dong? Ya sudah, lupakan saja. Kita ambil pelajaran dari kasus tersebut untuk bekerja lebih baik lagi. Semangat. Besok pagi mestinya kemarin dimarahi oleh bos. Besok pagi datang jam 6 pagi. Sudah nunggu di depan, habis sholat subuh, mandi, sarapan, langsung jalan ya. Nunggu di depan. Nunggu bosnya datang sambil bawa laptop, ngetik, lihat mimpi bos sudah datang belum ini. Jadi keluar keren gitu kan. Sudah dapat acungan jempol kan, bosnya pimpinan sudah kehilangan sudah tidak marah lagi, sudah baik. Wah, ini baru pegawai bagus. Baru pindah ke ruangan ngetik. Senang orang lihat seperti ini. Wala ta'jaz, jangan patah semangat. Yang kedua, biasanya karena kekhawatiran. Itu yang namanya ham. Gelisah. Jangan-jangan esok begini, jangan-jangan lusa begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Ada juga yang bilang, ngapain sih saya kerja di sini nih? Tahu juga yang ngambil manfaat ya bos-bos yang di atas itu. Saya jadi apa bisa? Nah, ini juga gelisah ya seperti itu. Paling yang dapat uang dia aja. Nah, ini juga gelisah ya seperti itu. Gelisah itu banyak jenisnya. Bukan hanya gelisah itu tidak bisa tidur, siang malam nggak bisa, kemudian takut akan ditimpa musibah seperti ini, musibah seperti itu. Gelisah yang paling kecil sekalipun itu bisa mematahkan semangat seseorang. Termasuk ini. Yang dapat uang nanti bos, yang dapat uang pimpinan, yang dapat uang begini. Saya nggak dapat apa, ini namanya gelisah. Tidak yakin sama takdir Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah mempersembahkan, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, sudah bekerja dengan penuh kemampuan. Sisanya barokah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari pimpinan kita, bukan dari bos kita. Rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu mestinya prinsip, supaya jiwa kita terus kuat, semangat bekerja, menghasilkan karya-karya terbaik. Sehingga setelah itu di akhir Rasulullah SAW bersabda, "Fala taqul law." Jangan kalian mengatakan seandainya. Fa'altu kana lakana. Seandainya aku mengerjakan begini, niscaya akan begini.
Seandainya begini niscaya akan begini. Walakin qul, tapi katakan qadarullah wa masyaallah. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah dan Allah mengerjakan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Fa inna law taftahu bab syaitan. Karena ucapan seandainya itu membuka pintu syaitan. Pintu kekecewaan yang besar, pintu kita tidak terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Pintu kesedihan yang besar, pintu kegelisahan yang besar. Itu semua datangnya dari syaitan yang seperti itu, bisikan-bisikan syaitan. Yang seperti ini harus kita buang dari jiwa supaya kita jadi orang yang kuat jiwa, yang selalu bekerja ditimpa musibah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil ibrah, manfaat, pelajaran dari musibah-musibah tersebut, kemudian semangat lagi bekerja. Ini baru menghasilkan karya yang besar yang seperti itu. Jangan tenggelam dalam kekecewaan dan kegelisahan. Kemudian yang terakhir, waktu saya sampai jam berapa ya Pak? Belum Jumatan ya. Sampai jam berapa Pak? Iya. Terakhir ini ya, terakhir Bapak Ibu, karena sudah banyak yang miring-miring duduknya. Saya juga miring duduknya. Ngomong-ngomong semangat tapi ceramah kurang semangat. Terakhir, kalau waktu kita mau untuk barokah, itu jangan sampai ada perselisihan seperti katanya beliau tadi. Insya Allah. Kenapa? Karena perselisihan itu menghilangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada kelahi-kelahian. Perbedaan masalah, tapi kita mesti saling toleransi, saling berlapang dada. Berlapang dadanya bukan kita saling diam-diaman, enggak. Berlapang dadanya kita saling nasihati. Rasulullah SAW bersabda, ad-din nasihat, agama itu nasihat. Isi emang seperti itu agama itu. Jangan ada yang nanti dinasihati oleh temannya, wah ini dia kayaknya kurang suka sama saya, orang sok alim, sok ini, sok itu. Nah, orang menasihati kita itu tandanya dia cinta sama kita. Dia tidak butuh surat cinta, nasihat aja cukup. Enggak ya, maksudnya cinta itu bukan cinta-cinta laki perempuan ya. Cinta itu maksudnya saudara sesama muslim. Kalau ada orang yang menasihati kita, itu artinya memang dia menganggap kita ini saudara sesama muslim, satu agama. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Jadi jangan sampai kita terbebani dengan nasihat orang lain, merasa bahwasanya waduh, saya ini nasihati berarti saya ini lebih buruk dari dia. Belum tentu seperti itu. Kadang nasihat itu datang dari orang yang lebih buruk dari kita. Dan jangan sampai orang yang lebih buruk dari kita yang lebih buruk tidak berani nasihati orang yang lebih baik. Nasihat itu adalah agama. Itu agama kita, nasihat. Salah satu bukti bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan hilang dengan adanya percekcokan, perkelahian. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW suatu malam, suatu hari di bulan Ramadan mau keluar menemui para sahabat, mau memberitahu para sahabat begini atau malam ini seperti ini Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan rahmat yang luar biasa, khairun min alfisan, lebih baik daripada 1000 alfisan, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kan kebaikan yang luar biasa. Rasulullah mau kasih tahu pada sahabat ini, rumusnya gini loh. Kalau mau cari Lailatul Qadar itu begini rumusnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fataraha fulan wa fulan." Kemudian saya lihat ada si fulan dengan si fulan. Siapa fulan ini? Sahabat Rasulullah SAW. Bukan orang kafir, bukan orang munafik, sahabat. Sahabat ini yang saling cekcok ini. Farufi'a, kemudian diangkat itu ilmu. Lupa langsung Rasulullah SAW. Dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari benak ini. Bagaimana mestinya Lailatul Qadar itu dicari. Akhirnya kita tidak dapat rumusan itu. Sehingga Rasulullah SAW bersama asa antakun khairun. Ya, mudah-mudahan
rumusan ini itu lebih baik untuk kalian. Walaupun demikian Rasulullah tetap semangat, luar biasa. Walaupun sudah dicabut ilmunya oleh Allah, beliau tetap semangat. Mudah-mudahan yang ini yang lebih baik. Begitu mestinya orang mukmin itu berpikir. Mudah-mudahan yang seperti ini lebih baik. Tapi dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan rahmat Allah itu bisa dicabut gara-gara kita tidak membangun hubungan baik dengan sesama teman, tetangga. Ini hitungannya kalau di kantor itu tangga semua ini. Di sebelah ini kursi di meja kita sebelah, sebelahnya meja teman kita. Yang tiap hari kita ketemu. Bahkan lebih kuat daripada ikatan tetangga di rumah. Karena tetangga di rumah kadang-kadang ketemu, kadang-kadang enggak. Tapi kalau tetangga di kantor itu tiap hari ketemu, itu aja kita ketemu. Bahkan kita sudah hafal gimana cara senyumnya, kita hafal gimana cara jalannya. Ya dari jauh saja kita, oh ini Mbak Fulan, oh ini Pak ini. Karena tiap hari kita lihat. Kalau tetangga kadang-kadang enggak. Jadi jaga hubungan baik. Al-Muslim akhul Muslim. Orang Muslim itu saudara sesama Muslim. La yu'limu, tidak boleh dia menzalimi saudara. Wala yuslimu, tidak boleh dia serahkan saudaranya itu kepada kehancuran, kecelakaan. Jadi nasihat. Tidak boleh dizalimi, harus saling maaf memaafkan. Allah Subhanahu wa taala memerintah berfirman, "Udil afwa." Berterima. Terima kalau ada orang salah kemudian minta maaf, itu terima dan apa. Tapi jangan lupa dinasihati. Wa'mur bil urfi, sehingga setelah kita beri maaf itu diperintahkan kita kasih, ajak dia kepada yang maaf. Wa'a'rif 'anil jahilin. Tapi kalau orangnya bodoh, jahil, tidak mempan, dikasih maaf juga tidak memperbaiki diri, dikasih nasihat juga tidak memperbaiki diri. Nah yang seperti ini nih, siap-siap ini. Wa'a'rif 'anil jahilin. Jauhilah diri dari orang-orang jahil seperti ini. Siap-siap dipecat kalau begini model. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian. Orang-orang yang jahil, bodoh, tidak mengerti bagaimana muslim menjadi muslim yang baik. Orang-orang yang jahil suka jahilin orang. Jahil itu kadang-kadang bisa diterjemahkan suka menjahili orang. Karena sama. Orang yang jahil itu sebenarnya orang bodoh. Kalau dia pintar, dia tidak jahili temannya. Wa'arif 'anil jahilin. Orang yang suka bikin masalah, suka membuat keonaran dalam lingkungan kerja, dinasihati juga tidak mempan, dikasih maaf juga tidak mempan. Yang seperti ini dijauhkan saja, sehingga lingkungan kerja, suasana kerja kita tetap terjaga, sehingga rahmat Allah Subhanahu wa taala itu bisa terus kita dapat dan tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai nanti kalau ada yang dipecat oleh Bu Dekan, nanti kemudian Bu Dekan juga, waduh ini tak muslim ini, masa saudara dipecat. Bukan, ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang ajar memang harus dijauhkan. Ya saya juga dulu begitu masuk jadi pimpinan pondok dulu, saya lihat ini keamanan, waduh kacau balau. Saya pecatin semua satpam saya pecat semua. Setelah itu ayo daftar ulang, tidak apa-apa. Nanti kita bikin komitmen baru. Nah, ada juga terakhir beberapa tahun yang lalu, semua pembina asrama putri saya pecatin semuanya. Setelah itu saya buka lowongan baru. Bukan karena saya tidak kasihan saya sama mereka, tapi karena saya kasihan. Saya kasihan sama santri-santri, kasihan juga sama mereka. Barangkali pekerjaan mereka di pondok itu terlalu berat, barangkali, atau barangkali mereka merasa kurang nyaman barangkali. Ya sudah, kalau begitu cari kerja di tempat lain, mungkin di situ akan lebih banyak mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya pecat-pecat tidak pernah musuhan sampai hari ini, ya baik-baik saja. Kalau ada bantuannya saya kasih, kalau tidak ada ya pada Allah masyaallah. Jadi memang beginilah mestinya kita bertindak profesional. Orang muslim itu orang yang profesional, mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kemampuan terbaik. Demikian
barangkali semoga satu dua nasihat, ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang kita baca pada pertemuan ini bisa bermanfaat, terutama untuk saya pribadi, karena saya juga pegawai di pondok saya pegawai, saya punya atasan juga. Ya, nasihat untuk pribadi saya, nasihat untuk kita semuanya. Semoga ayat-ayat dan hadis-hadis ini membawa barokah untuk kita semua. Kalau dia mendatangkan barokah, itu akan ada kebaikan yang muncul dalam hati, akan ada semangat, akan ada langkah untuk mengarah kepada kebaikan. Tapi kalau ayat dan hadis ini tidak mendatangkan barokah untuk salah seorang barangkali di antara kita, nah itu tanda-tandanya nanti besok dia kerja ya masih malas juga, masih kurang baik juga. Nasihati suruh baik-baik sama teman-teman sejawat satu kantor, ya tidak dilaksanakan juga. Nah ini artinya ayat dan hadisnya tidak mendatangkan barokah untuk diri. Tapi saya yakin kita ini orang-orang yang solehah, yang ayat dan hadis itu bisa membentuk pintu hati kita semuanya dan mendatangkan barokah yang banyak, menjadi pemberat timbangan amal kita di hari akhirat kelak. Allah taala alam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi siaran rohani yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Fahrudin Abdurrahman LCMPD. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di Fatihah Ulama. Selanjutnya acara yang ketiga, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi kami mohon dari bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang telah mendengarkan ceramah rohani yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram tadi, perlu kita diskusikan, dan untuk itu kami membuka sesi tanya jawab. Untuk kami persilakan. Silakan bapak-bapak yang perlu ditanyakan yang berkaitan dengan yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram tadi. Yang lain silakan. Ya takut bertanya kalau banyak penjelasannya tambah berat ini. Ustaz kok berat sekali ceramahnya ini. Oke, ibu dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas apa yang disampaikan. Tadi selain mendengar, mencermati, juga saya mencatat Pak Ustadz, ternyata untuk kita hidup barokah itu kan bukan hanya di rumahnya Pak Ustadz ya, tetapi juga di lingkungan kerja. Dan Pak Ustadz tadi menyampaikan banyak hal kepada kita semua, baik pendidik maupun dosen, bahwa untuk kita hidup barokah di lingkungan kerja pun, di kehidupan kita sehari-hari kita harus ikhlas mengerjakannya. Dan ternyata tidak cukup hanya dengan ikhlas, tetapi juga bekerja dengan sebaik-baiknya, sesempurna mungkin. Kita harus berusaha memaksimalkan apa yang menjadi tugas kita. Kemudian yang kedua, Pak Ustadz tadi mengingatkan kita bahwa dalam setiap bekerja kita harus mengingat Allah, Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan kita tetap bisa melakukannya. Kemudian yang selain banyak sekali poin-poin penting, dan yang terakhir kita diingatkan untuk jangan berselisih, menasehati seperti yang disampaikan oleh Pak Kaprodi TIP tadi.
Jadi meskipun sebagai pimpinan bisa jadi kami salah, Bapak Ibu staf silahkan memberi masukan, menasihati, memberikan saran jika kami juga melakukan kesalahan. Demikian juga sebaliknya, jika Bapak Ibu juga melakukan kesalahan, hilaf, tanggung jawab kami juga untuk menegur, menasihati, bahkan di tingkat yang lebih keras itu Pak Ustadz. Kami juga pernah melakukan itu, mengeluarkan staf, dan itu bukan karena kami membenci, tetapi karena fakultas ini memang harus tetap berjalan. Dan ada yang mungkin perlu kami diberi tausiah sedikit ini Pak Ustadz. Kami laki dan perempuan bergabung dalam satu gedung, mungkin ini sangat berbeda dengan di Abu Hurairah. Kebetulan putra kami juga ada di Abu Hurairah Pak Ustadz. Jadi ada beberapa putra putri dosen juga ada di sana. Nah, ini bagaimana caranya Pak Ustadz? Kami dalam satu gedung, laki dan perempuan, ini kami mungkin berkomunikasi intens, tidak seperti di pondok pesantren pada umumnya. Kira-kira apa-apa yang harus kami waspadai begitu Pak Ustadz? Jadi sebagai pimpinan kami harus bagaimana? Demikian Pak Ustadz. Artinya dalam kehidupan sekarang kita juga tidak bisa membuat jarak yang sangat tegas gitu Pak Ustadz ya. Jadi kira-kira untuk membuat smooth semuanya berjalan dengan baik itu seperti apa? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ya, dalam agama kita memang diatur antara pergaulan laki dan wanita. Hikmahnya untuk apa? Ya, hikmahnya supaya kita bisa menutup pintu-pintu bisikan setan, pintu-pintu keburukan. Tapi bukan berarti laki-laki dilarang bergaul dengan wanita. Di zaman Rasulullah SAW, para sahabat juga datang ke Rasulullah SAW belajar dari Rasulullah SAW. Mereka hidup dalam satu kota itu, dia kadang juga papasan, kadang juga memang berbicara antara satu dengan yang lainnya. Cuman memang Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada para muslimah untuk menutup aurat. Itu yang paling pertama. Tutup aurat. Tutup aurat itu bukan hanya sekedar nutup bagian kulitnya saja, tidak. Tapi bentuknya juga ditutup. Jadi pakaiannya agak longgar sedikit ya. Nah, ini biasanya bapak-bapak kurang suka kalau tapi ingin demi kebaikannya. Istri-istri di rumah pasti suka. Wah, kalau cerita di kantor saya punya pegawai perempuan itu tidak ada yang pakaian seksi. Nah, istrinya senang di rumah. Masya Allah, luar biasa berarti kantor ini. Jadi pakaian agak longgar, jadi tidak membentuk bagian-bagian yang memang menarik perhatian laki-laki. Nah, kemudian setelah itu bapak-bapak juga demikian. Bapak-bapak juga jangan sampai karena atlet, karena tiap hari Masya Allah nge-gym dan sebagainya, pakaian ke kantor ketat super, akhirnya membuat ya para ibu-ibu juga gila. Jadi bukan berarti bapak-bapak saja gila sama ibu-ibu, yang ibu-ibu juga bisa jadi gila sama bapak-bapak. Jadi kita sama-sama saling menjaga. Kemudian yang berikutnya kholwat yang dilarang. Kholwat itu apa sih kholwat itu? Kholwat itu kalau berdua-duaan di tempat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Nah, ini namanya kholwat yang seperti ini. Misalnya satu ruangan cuma berdua di sini. Nah, ini kholwat yang seperti ini, seperti bos dan sekretarisnya cuma berdua. Ya pantas saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau misalnya di satu kantor ada pegawai laki, pegawai perempuan yang mestinya dilebihkan satu orang. Jadi jangan sampai cuma laki perempuan doang di satu ruangan, mesti ada yang lebih di sini. Entah lebih lakinya, entah lebih perempuan, supaya tidak terjadi kholwat. Kalau misalnya atasan memanggil pegawai perempuan, kan itu satu ruangan tertutup. Biasanya kalau atasannya punya ruangan tertutup.
Kalau panggil pegawai perempuan bagaimana? Ya dipanggillah siapa misalnya yang nemenin ya. Jika nanti ya kalau ada rahasia-rahasia yang dibicarakan misalnya yang satu ya disuruh jaga rahasia. Jaga rahasia juga amanah dalam agama kita. Jadi jangan sampai terjadi kholwat laki perempuan berduaan di satu ruangan. Walaupun untuk urusan kerja tidak. Jadi mesti ada orang ketiga di sini. Ima orang ketiganya setan atau ima kita mendatangkan orang mukmin, muslim ya. Karena memang Rasulullah SAW bersabda demikian. Tidak ada laki dan perempuan sahabat dua-duaan kecuali yang ketiga adalah setan. Jadi bukan berarti yang muslim datangkan setan dah. Jadi yang muslim datang itu penggantinya setan. Orang mukmin maksudnya. Setannya pergi, yang datang orang yang sholat. Nah, itu yang diinginkan dalam agama kita. Ya. Kemudian memang ya di lingkungan kerja supaya kita bisa saling ingat akan dosa dan kemaksiatannya, mesti memang ada saling nasihat-nasihat. Seperti itu tadi, sekali lagi seperti yang kita katakan tadi, memang itu seperti itu. Mesti ada saling nasihat-nasihat. Walaupun hanya sekedar satu patah dua patah kata supaya kita saling ingat. Ya alhamdulillah kalau misalnya pengajian seperti ini ada setiap pekan misalnya. Bukan berarti saya minta diundang tiap pekan ya. Kalau pelawak itu biasanya gitu ya. Tapi saya bukan pelawak. Jadi kalau bisa ada dari teman-teman misalnya satu dua patah, satu ayat, satu hadis misalnya, itu akan membangun semacam kekuatan iman. Ya paling tidak lingkungan kita ini tiap pekan atau tiap hari itu ada yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dosa dan kemaksiatan itu jauh dari kita. Memang di kantor-kantor itu memang tidak asing lagi. Ya kadang-kadang ada yang keluar berduaan laki perempuan walaupun sudah punya istri, sudah punya suami, makan siang bareng dan sebagainya. Di kantor-kantor sering terjadi seperti itu. Akhirnya karena lebih banyak bergaul dengan teman sekantornya daripada istrinya di rumah, akhirnya teman sekantor terlihat lebih cantik daripada istrinya. Akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ini yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya terjadi. Sehingga kita diberikan syariat-syariat pembatas-pembatas. Salah satu yang bisa menguatkan keimanan kita ya nasihat. Harus ada nasihatnya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, ad-din nasihat. Agama ini ya didukung sama nasihat, dikuatkan sama nasihat. Isinya memang nasihat-nasihat saja isinya. Oleh karena itu di agama ini yang paling top kedudukannya ya pemberi nasihat, ya para tuan guru, para alim ulama, ya mereka-mereka ini yang memang kita kedepankan dalam agama seperti itu. Pemberi nasihat, karena agama ini adalah nasihat. Allah Ta'ala berkait demikian kan. Demikian tadi ulasan dari Al-Mukarram. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan. Selanjutnya acara kita adalah penutup dan doa. Sekali lagi kami mohon Al-Mukarram untuk memimpin doa untuk kami bersama. Mari kita sama-sama mengakhiri kegiatan kita ini dengan doa. Yang paling akhir nanti ada doa kafaratul majlis. Namun demikian kita tidak dilarang juga untuk berdoa yang selain dari kafaratul majlis. Biasanya saya tutup ceramah itu dengan doa, tapi karena diminta doa lagi ya saya doa lagi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qsim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min
ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwina bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina